Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat. Tribuners dan sahabat Warta Kota, saat ini saya Domo Berita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota, akan berbincang dengan tema yang baru. Kita belum pernah berbicara tentang transportasi, kepadatan lalu lintas, volume traffic di Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini saya sedang, tapi mohon izin saya buka masker, saya sudah 3 kali vaksin dan tidak sedang COVID. Saat ini kita akan berbincang dengan Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI Bandara Soekarno-Hatta dengan Bapak Muhammad Tito Andrianto. Siap. Selamat pagi Pak Tito, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Domo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak Domo. Siap, terima kasih berkenan menerima kami dari Tribun dan Warta Kota. Iya. Pak Tito, tadi saya parkir di bawah. Iya. Saya melihat, terlihat dari ruangan Bapak, tapi saya bukakan fotonya bahwa Bapak membuat Tagline. spanduk yang besar menurut saya, atau apa ya, banner ya. Iya. Ada foto Bapak di sana dan jabatan, lalu ada tulisan yang besar. Laporkan jika terjadi kendala dalam pelayanan. Saya ulang, laporkan jika terjadi kendala dalam pelayanan kami, hubungi kepala kantor. Iya. Di nomor 0821 1211 7146. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan sangat baik. Ini nomor Bapak. Iya. Mengapa harus dicantumkan Iya. ini, Pak? Terima kasih Pak Domo. Jadi pertama kali saya masuk Soekarno-Hatta pada bulan Maret 2022. Maret 2022. Iya, Maret 2022 sampai dengan sekarang. Saya membuat spanduk-spanduk seperti yang ada di parkiran, terus di tempat pelayanan juga banner yang lebih kecil. Fungsinya untuk pemohon yang datang di kantor imigrasi Soekarno-Hatta maupun di tempat pemeriksaan imigrasi, bila mana ada kendala-kendala yang mereka dapati yang kurang menyenangkan atau ada mungkin ada yang menyulitkan atau apa, bisa langsung direct lapor ke saya. Nah, fungsinya untuk ya agar kami bisa lebih mengkoreksi lagi pelayanan kami. Terus bila mana ada mengkoreksi pelayanan agar kami lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan biar juga laporan itu tidak kemana-mana juga. Jadi kami bisa langsung mendapatkan informasi yang lebih aktual dari pemohon tersebut. Gitu. Iya. Pak Tito, itu berarti sudah 8 atau 9 bulan? Iya. Terkait di sosmed juga kita masukkan juga. Di sosmed juga. Sosmed ya? juga kita masukkan. Sejauh ini apakah ada sesuatu yang Bapak harapkan dari situ, masyarakat memang ada melapor, memberi informasi? Iya, alhamdulillah, dan itu lebih efektif. Dan kebetulan handphone itu juga saya langsung pegang juga. Jadi kalau ada pertanyaan, tapi kebanyakan pertanyaan paspor kapan, berapa hari. Tapi kalau pengaduan ada beberapa, tapi ya alhamdulillah itu udah bisa diatasi. Oke. Iya. Jadi HP itu langsung Pak Tito Langsung pegang, saya pegang. bukan staff? Enggak, saya. Wih, keren. Iya. Loh, pertanyaan saya, kadang-kadang itu bisa sampai sore, sampai malam. Apa nggak mengganggu Pak Kepala? Enggak, Pak. iPhone 24 jam, Pak. Karena dengan adanya pengaduan atau informasi itu agar bisa kita mengkoreksi pelayanan kita, terus sikap dan petugas kami. Karena anggota saya ini per 1 Desember ini sekitar 824 orang, Pak. Jadi, stafnya Bapak ya? Staf Satu kantor ini saja kantor 821. imigrasi dan tempat pemeriksaan imigrasi. Sehingga kalau kita tidak membuka diri terhadap masyarakat, ya repot juga kan nanti kita kan. Iya. Di mana masyarakat harus melapor kalau nggak ada tempat pengaduan, nomor pengaduan tersebut. Keren. Gitu. Artinya Bapak sendiri yang mengendalikan, Iya. yang monitor ya? Iya. Oke. Untuk urusan imigrasi, Iya. umumnya kan orang hendak bepergian ke luar negeri, Bapak. Baik.
Ini sama-sama dengan pelayanan umum kalau di kabupaten kota di Sdukcapil lah. Iya. Tapi bedanya di Sdukcapil kan segala urusan. Iya. Dan segala kelas orang-orang biasa pun. Iya. Oke. Nah, sedangkan ini orang-orang yang pendidikan tinggi dan akan bepergian ke luar negeri. Iya. Tadi melalui nomor telepon itu apakah tidak banyak kritik ke Bapak, omelan nggak? Ya, alhamdulillah ya kritik-kritik ya kritik misalkan kayak fasilitas, sarana, terus kalau terkait dengan pelayanan alhamdulillah nggak ada. Oh, nggak ada ya? Cuman banyak yang menanyakan tentang kapan paspor jadi, persyaratan. Sedangkan kita kan persyaratan tuh udah banyak yang di sosial media ada, apa ada, tapi masih ada yang nanya juga, gitu kan. Dan kita hadirkan juga di sosial media itu kayak tutorial persyaratan apa gitu. Luar biasa, Iya. transparan. Ini Iya. cocok dengan Pak Jokowi. Pak Tito, satu lagi terkait itu. Saya ingat tahun 2014 ketika kami mendirikan Tribun Bali, Iya. laporan kami dulu seingat saya dan Menteri dulu datang ke sana karena diduga ada pungli. Tadi saya singgung soal di Sdukcapil kan karena banyak orang Iya. butuh Iya. cepat gitu. Apakah Bapak pernah menemukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dari staf? Ya, kebetulan di kita nih dalam proses pembuatan paspor ini tadi Bapak sampaikan bahwa pembuatan paspor itu di kalangan menengah. Tidak, Pak. Jadi setiap warga negara berhak melakukan perjalanan, pembuatan paspor. Betul. Jadi itu. Terus kedua, terkait dengan pungli atau calo atau apapun, kita sekarang di imigrasi ini ada pendaftaran melalui online kan, M-Paspor. Jadi masyarakat lebih gampang mendapatkan. Kedua, ketiga, bila mana masyarakat ingin paspornya selesai 1 hari, kita ada namanya percepatan paspor. Percepatan paspor, masyarakat datang ke kantor imigrasi pagi hari jam 9 sampai jam 11 dengan membayar biaya percepatan 1 juta plus buku paspor. Nah, mereka bisa masyarakat bisa menikmati dan mendapatkan paspor itu pada hari yang sama. 1 hari selesai. Sama. 1 hari sama. Dijamin itu, Pak ya? Insya Allah kalau nggak ada gangguan, ya. bisa selesai. Gangguannya sedikit lah, tapi mayoritas bisa selesai. Jadi sehingga mungkin dengan Direktorat Jenderal Imigrasi membuatkan aplikasi dan sistem percepatan sehingga tadi yang disebutkan calo apa pada pinggiran. Sekali lagi tadi ada kuota percepatan juga yang dia datang pagi, sore selesai dengan biaya tambahan 1 juta. Iya. Itu resmi ya, Pak ya? Resmi, untuk negara resmi, ya? PNBP Penerimaan negara PNBP. Bukan pajak ya? Iya. Pendapatan negara bukan pajak. Iya. Dan nggak sampai sore, mungkin kalau dengan dia datang pagi 1-2 jam selesai. Oh, keren. Iya. Itu diberi kuota berapa itu, Pak? Saya di kantor imigrasi Soekarno-Hatta mendapatkan kuota 1 hari 100. Wow. 100. Setiap hari terpenuhi kah? Banyak maksud saya? Selalu 100 ya, rata-rata sekarang 20-25. Oke. Ya, tapi udah termasuk tinggi. Tinggi Nah, tapi kita terus di sosial media kita memberikan kayak iklan gitu kan, percepatan atau apa. Gitu. Jadi kalau misalnya dia buru-buru besok atau lusa ke luar negeri, misalnya dia dari non kawasan bandara, bolehkah ke sini? Nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah ya? Karena dengan program percepatan itu tidak menggunakan kuota online. Nah, dia datang langsung, go show, dia ingin percepatan, dia jam 9 sampai jam 11 kita layani. Oke. Gitu. Nah, saya hendak menegaskan Pak Kepala, tidak harus wilayah bandara, KTP-nya boleh dari Depok, seluruh boleh Indonesia. Oh. Seluruh Indonesia bisa. Keren. Bapak, saya kembali ke M-Paspor tadi untuk mengurangi pungli segala macam, mencegah itu, bukan mengurangi, mencegah ada M-Paspor. Itu apa saja yang harus dilakukan warga mendaftar di M-Paspor itu? Iya, di M-Paspor itu kan ada aplikasi M-Paspor, masyarakat mendapatkan untuk nomor antrian. Nomor antrian dan kepastian masyarakat untuk datang kantor imigrasi pada hari apa untuk dilakukan proses foto dan wawancara. Oh, itu untuk nomor antrian Nomor antrian, foto wawancara. Mendaftar, datang ke kantor imigrasi. Iya. Membawa syarat-syarat dan ketentuan tentu ya. Membawa persyaratannya ada. Biayanya? Biayanya ya
Untuk paspor biasa itu 350.000. Oke. Untuk paspor elektronik itu 650.000. 350 Sama tambah 650. Iya. Nah tadi kalau disebut yang percepatan, kalau yang biasa berarti 350 tambah Tambah 1 1 juta. Kalau yang elektronik 650 650 tambah 1 1 juta. Clear satu hari Clear, ya. satu hari. Iya, 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 iya. Ya Pak, kalau kalau- pagi bisa 2 jam selesai. 2 jam ya Pak ya. Sejam, 2 Keren, jam. keren, keren. Iya. Kalau kuota prioritas kayak apa itu Pak? Nah, untuk prioritas itu itu juga tidak perlu daftar online untuk yang masyarakat yang sudah lansia, Oke, lansia. disabel, terus ibu hamil, anak kecil itu kita ada per hari itu sekitar 25 sampai 30 lah. Oke, baik, Iya. baik. Terima kasih Pak Tito. Iya. Saya lanjut bahwa tadi saya sebut bahwa berdasarkan data dari flightfrom.com Oktober bahwa penerbangan Soekarno-Hatta nomor 8 tersibuk di dunia dan official airline guide September kemarin Soekarno-Hatta tersibuk nomor 1 di Asia. Iya. Berapa Pak volume penerbangan kita sekarang rata-rata? Iya, total jumlah perlintasan selama 11 bulan di kedatangan atau yang masuk ke wilayah Indonesia mencapai 3.141.21 perlintasan, yaitu 2.190.550 WNI dan 950.471 WNA. Sedangkan keberangkatan mencapai 3.356 perlintasan yang terdiri dari 2.401.890 WNI dan WNA 898.656 WNA. Oke, oke. Gitu. Berarti yang pergi maupun yang datang hampir 6 juta Pak ya? 6 juta lebih ya? 6.400.000 ya? Iya. 3 juta yang Datang, memasuki iya. dan 3 juta juga yang 6 juta ya? Iya. Dari 6 juta itu biasanya yang berurusan dengan imigrasi rata-rata per hari itu berapa Pak kira-kira? Yang kira-kira Ya, ditangani ya teman-teman? mereka pasti melewati tempat pemeriksaan imigrasi. Terutama yang dari... Semua WNI, WNA yang akan keluar negeri Oh pasti itu ya? harus wajib melewati tempat pemeriksaan imigrasi. Oh jadi yang 6 juta tadi itu Iya, wajib ya? wajib kan karena datang kita memberikan izin tinggal, izin masuk dan keluar kita kasih izin keluar tanpa bertolak. Oke, baik, Iya. Pak, baik, Pak. Yang dari 6 juta tadi itu yang paling banyak masuk ke Indonesia dari negara mana saja itu, Pak? ASEAN banyak. Dari ASEAN ya yang lebih banyak. ASEAN, iya. Iya. ASEAN banyak. Iya. Oh ya, ini di list ada dari Malaysia juga Malaysia, ya. paling banyak Malaysia. Iya. Dari Singapura. Oke. Iya. Pak, kita tahu bahwa di bandara ini tadi banyak pemeriksaan dan selalu pemeriksaan untuk yang 6 juta itu. Apakah Ya. ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap warga negara baik WNI ataupun warga negara asing? Apakah ada ditemukan pelanggaran, Bapak? Iya, untuk WNI kita kalau yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar cekal, ya dan paspornya masih berlaku, rata-rata nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? WNI kecuali dia ada cekal, dilakukan penundaan keberangkatan, itu ya paling kita langsung berkoordinasi dengan pihak yang meminta, instansi yang meminta yang bersangkutan untuk ditunda keberangkatan WNI. Nah untuk yang WNA, WNA yang bermasalah tuh ya baru-baru ini yang sering terjadi mungkin karena volume udah pandemi udah agak berkurang sehingga banyak yang masuk kan, masuk. Ada juga yang mencoba-coba dengan memalsukan surat e-visa, ada yang melakukan pemalsuan e-visa, terus ada juga yang udah putus juga di persidangan pemalsuan paspor gitu. Mencoba. Umumnya maksud mereka apa itu, Pak? Memalsukan untuk mengurangi biaya kah atau memang ada tindak pidana? Iya.
mereka itu tujuannya masuk ke Indonesia menggunakan paspor palsu, terus dia akan ke negara berikutnya, negara ketiga. Misalnya mau seperti ke Australia atau Eropa, gitu. Maksud saya, apakah ada kejahatan lain misalnya kayak teroris atau narkoba? Kejahatan gitu, lainnya dibalik kita itu? kayak nggak ada, karena mereka 1-2 hari aja di Indonesia, transit, langsung dia mencoba ke negara selanjutnya. Oh, bukan tujuan Ya, kita gitu untuk ya. teroris kayak atau narkoba, apa, nggak ada. teroris Nggak bukan ada, ya. nggak Iya, ada. iya, iya. Lalu kalau tadi kami baca ada juga paspor ganda, Pak. Itu termasuk kejahatan apa kalau paspor ganda ini? Maksudnya? Di sini ada tadi disebut bahwa juga ditemukan ada beberapa orang memiliki paspor ganda. Oh, Itu jadi- termasuk kejahatan kah? Jadi paspor ganda itu contohnya kayak warga masyarakat yang lahir di Amerika contohnya. Nah, itu kan otomatis dikasih paspor Ya. negaranya, sehingga kalau misalnya pernikahan campuran, Ya. anak tersebut diberikan waktu sampai umur 21. Oke. Dia harus mengembalikan paspornya. Nah, ada juga ya, paspor ganda itu yang ditemukan karena ia bersangkutan lupa mengembalikan atau sengaja tidak mengembalikan paspor aslinya, sehingga dia punya 2 paspor. Nah, pas di perlintasan ketahuan gitu dia punya paspor ganda, biasanya kita cabut paspor Indonesianya. Oh. Paspor Indonesia kita cabut, kita bersurat kepada Direktorat Jenderal AU Ya. untuk pengembalian, memberitahukan bahwa yang bersangkutan sudah mempunyai paspor asing. Gitu. Itu hanya pelanggaran administrasi, ya, Administrasi tidak aja. masuk ke tindak pidana ya, Enggak. bukan ya. Oke. Nah, tadi saya bincang-bincang dengan staf Bapak. Selama Bapak di sini juga ada inovasi seperti karena tingkat permohonan paspor ini tinggi, Iya, maka Bapak juga tanda kutip buka lembur Selasa dan Kamis. iya. Itu mengapa muncul ide itu, Pak? Jadi ide-ide ini, inovasi ini, pembuatan paspor pada sore hari. Nah, sore hari ini pertama mungkin masyarakat yang bekerja atau tidak mendapatkan nomor antrian. Jadi kita melakukan membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan paspor. Nah, itu kan dari jam 4:30 sampai jam 6. Oke. Dan jam 6, dan teman-teman yang bertugas pada saat itu kita ajukan pakai uang lembur juga. Oh, pakai lembur juga ya? Iya, lembur juga. Jadi Happy dong ya, sehingga istilahnya ada tambahan lah ya. Jadi Tambahan biar yang legal ya. inovasi kita berjalan, SDM juga mengikuti kan. Gitu. Nah, Terus, masyarakat yang meminati itu lumayan tinggi. ya karena kita wilayah ya nggak terlalu banyak, nggak terlalu signifikan, tapi pasti masih ada. Masih ada ya. Masih 20. Nah, inovasi itu apakah disampaikan ke Kanwil atau ke Menteri, dan apa apresiasi beliau? Ya, apresiasi ya mungkin ya ada inovasi lain. Selain itu juga kita ada pengambilan paspor pada hari Sabtu. Pengambilan paspor pada hari Sabtu. Pada hari Padahal itu Sabtu. hari libur ya? Hari libur, hari Gimana Sabtu. Jadi masyarakat yang, nah kembali lagi dengan kesibukan kerja masyarakat untuk mengambil paspor pada hari kerja, sehingga kita buka pada hari Sabtu. Nah, buka pada hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 12. Setengah hari. Setengah hari. Hanya untuk mengambil paspor. Pengambilan tapi. paspor. Terus juga ada lagi drive-thru. Drive-thru ini kita baru 2-3 bulan yang lalu kita luncurkan. Bagaimana bentuknya tuh? Ya, drive-thru itu jadi masyarakat yang mengajukan paspor itu dapat SMS bahwa paspornya sudah selesai jadi, dan mereka bisa langsung ambil tanpa turun dari mobil. Kayak kita di McDonald atau drive-thru lainnya. Nah, itu juga satu hari itu data pengambilan paspor mulai dari drive-thru itu sekitar 100 sampai 130. Nah, lahan parkir kita kan sempit nih. Jadi sangat membantu untuk biar tidak penuh parkir kita. Dan kalau misalnya dia harus parkir, ngambil paspor, itu bisa setengah jam dia kan nunggu mobilnya kan. Nah, dengan drive-thru ini nggak sampai 5 menit sudah selesai. Gitu, Pak. Tribuners dan sahabat Warta Kota, ada banyak kemudahan
di kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Oke. Tadi disebut Anda untuk terhindar dari calo-calo mungkin di tempat lain, cukup mendaftar melalui aplikasi mobile mobile paspor. Itu kuotanya 250 per day, per hari ya. Kalau Anda sibuk, boleh mengurus di Bandara Soekarno-Hatta hari Selasa dan Kamis jam 16.30 sampai 18. Boleh. Kemudian kalau Anda mendesak betul waktunya, katakanlah hendak tugas ke luar negeri, itu biasanya wartawan yang mendadak atau dari instansi, hanya diberi waktu sehari 2 hari datang ke Bandara Soekarno-Hatta. Untuk paspor biasa 350 plus biaya percepatan 1 juta. Yang paspor elektronik atau yang ada chip ya Pak ya, itu 650 tambah 1 juta, dan itu penerimaan negara non pajak dan masuk ke negara, bukan pungli. Itulah kemudahan. Dan tadi untuk percepatan itu bukan hanya orang bandara, bukan hanya orang Cengkareng, tetapi seluruh Indonesia menurut Pak Tito. Jadi kalau misalnya Anda datang dari Kalimantan, urusan sehari 2 hari di Jakarta boleh ke sini ya Pak ya. Yang penting syarat dibawa ya. Syarat ketentuan sudah pasti ada ya. Syaratnya juga simpel, cuma paspor lama dan KTP. Paspor lama dan KTP. Iya. Tidak perlu bawa kartu keluarga segala macam. Paspor lama dan KTP ya. Percepatan Anda datang jam 9 sampai jam 11 atau lebih pagi lagi 2 jam kata beliau tadi selesai. Jadi sungguh memudahkan. Sama ini kayak warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia baru 1 bulan yang lalu diterbitkannya IPOA. Jadi masyarakat warga negara asing yang masuk ke Indonesia bisa langsung membayar IPOA pembayar IPOA itu di negaranya. Itu apa itu, semacam IPOA. Visa atau apa? Iya, visa untuk masuk ke wilayah Indonesia, untuk visa on arrival. Oh, visa on arrival. Visa on arrival. Jadi warga negara asing itu bisa langsung di website IPOA langsung bisa membayar. Jadi sampai ke landing ke Soekarno-Hatta, tinggal langsung menunjukkan ke petugas bukti pembayarannya. Tidak perlu urusan lagi. Tidak langsung bayar lagi ke bank. Nah, kan biasanya belum ada IPOA itu penumpang turun langsung ke bank dulu untuk bayar POA ke konter bank, baru ke imigrasi. Kalau dengan adanya IPOA tersebut, warga negara asing langsung bayar di negaranya sebelum datang ke Indonesia, sampai di Indonesia langsung ke konter imigrasi. Jadi meringkas waktu. Iya. Itu dari semua negara di dunia atau terbatas kawasan? Subjek yang negara yang masuk ke IPOA. Yang POA tersebut ada beberapa negara yang masuk IPOA. Barangkali itu Tribuners dan sahabat Warta Kota, tapi kita persilakan Pak Kepala Kantor Imigrasi untuk menyampaikan closing statement. Barangkali ada yang mau disampaikan, imbauan baik ke staf terkait laporan tadi maupun kepada masyarakat pengguna secara umum. Ya, terima kasih Pak Domo dan rekan-rekan semuanya, bahwa Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta terus berupaya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, dan bila mana ingin membuat paspor, silakan datang langsung. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Domo inovasi-inovasi yang ada di Soekarno-Hatta ini, dan kami selalu insya Allah memberikan terbaik pada masyarakat. Terima kasih Pak Tito. Sesi pertama kita akhiri, sebentar bincang-bincang lagi sebentar. Itu dari kami Sobat Warta Kota dan Tribuners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.